Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang fil maddah al-aqidah wal akhlaq fi fasli sabi' wa fasli dars asani ma'al ustaz mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah masih memberikan curahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini pula kita masih bisa melaksanakan salah satu kegiatan taklim kita, yaitu belajar akidah akhlak ya. Nah, pada saat ini kita akan fokus tentang lanjutan akhlak tercela. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang riya. Saat ini kita akan melanjutkan dengan membahas tentang nifak ya. Nifak, orangnya munafik, perbuatannya nifak ya. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum pelajaran kita lanjutkan, Pak Mauri ingin menyajikan dulu KD dan indikatornya. Harapannya nanti supaya kalian bisa fokus belajar tentang pengertian nifak, dalilnya nifak itu apa, kemudian contohnya bagaimana, dampak negatifnya apa saja, terus cara menghindarinya supaya kita tidak tercebur, terlanjur melakukan perbuatan nifak. Caranya bagaimana? Oleh karena itu Pak Mabrur mengemasnya dengan atau melalui tujuan pembelajaran. Kalian harus paham tentang arti nifak, dalilnya, contoh perilakunya, dampak negatifnya, dan cara menghindarinya. Anak-anak sekalian, peta kompetensinya sudah nggak perlu dijelaskan karena sudah disebut di awal tadi ya. Kita langsung saja menjelaskan tentang nifak. Nah, sebelumnya Pak Mabrur memberikan gambaran ilustrasi dulu melalui gambar-gambar yang ada di depan kalian itu. Ada bola api, ada orang mencium-cium kaki bosnya, gambarnya gitu ya. Ada orang yang berkepala lebih dari satu, merunduk-runduk, pasti ada maksud dan tujuannya. Apa itu? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anak sekalian, langsung saja kita akan bahas bersama-sama ya. Nifak secara bahasa Arab maksudnya berasal dari kata nafiko, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu artinya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ada orang yang mengatakan bahwa nafiko itu artinya lubang tikus. Nah, gitu. Ada yang mengatakan lubang tikus. Nifak juga berasal dari kata nafako, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nah, nifak juga bisa berarti bermuka dua. Bermuka dua, berpura-pura pada agamanya. Ya, lubang tikus di padang pasir juga bisa. Yang susah dicari, ditebak tembusannya. Artinya dalam bahasa Arab, nifak itu bisa juga berarti lubang di padang pasir yang lubang banyak, tembusannya banyak maksudnya. Artinya susah dicari. Ini ujungnya di mana lubang ini tidak ada. Sehingga itu memang cocok sekali dengan istilah ya nifak dan munafik itu. Artinya orang yang tidak jelas, orang yang bermuka dua. Sesungguhnya bukan hanya bermuka dua, ya mukanya bisa banyak, bisa tergantung nanti perbuatannya yang karena siapanya itu nanti ada penjelasannya nanti di belakang hari ya.
ringkasnya ya bermuka dua, bermuka lebih dari satu. Jadi karena ya ujung-ujungnya dia tidak ikhlas. Nah, kalau kemarin sudah dijelaskan tentang makna syirik, syirik itu artinya mencari muka atau pamer. Kalau nifak ini lanjutannya sudah bukan mencari muka, karena dia sudah mendapatkan muka. Nah, dia mendapatkan berapa? Kalau mendapatkan 2 ya dia bermuka 2, kalau dia mendapatkan 3 ya bermuka 3, kalau mendapatkan muka 10, artinya orang yang dipameri, orang yang memuji itu 10 ya berarti dia bermuka 10, tergantung dia berkepentingan kepada berapa orang dan kepada siapa saja. Nah, itu menurut bahasa. Menurut istilah agama, nifak yaitu tidak adanya kesesuaian, atau dengan kata lain, sikap yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Bahasa Jawanya mencela mencele. Bahasa Indonesianya lain di mulut, lain di hati. Artinya tidak sama antara perkataan dan perbuatannya. Perkataannya A tapi kenyataannya B. Perkataannya merah tapi sesungguhnya enggak. Ya, perkataannya merah tapi enggak merah ya. Pokoknya enggak sama antara yang di mulut dengan yang dilakukannya. Orang yang berbuat nifak itu disebut munafik. Ini anak-anak sering ini ada kata-kata yang populer tapi kadang-kadang anak-anak masih banyak yang salah. Belum tahu maksudnya itu. Islam orangnya muslim, orang yang beriman, orang yang beriman itu mukmin. Orang Islam kalau agamanya Islam, orangnya muslim. Nah, ada nifak itu perbuatan bermuka 2 tadi loh. Orangnya namanya munafik. Nah, ada perbuatannya ridha itu keluar dari Islam. Orangnya namanya murtad. Nah, itu ya, yang istilah-istilah itu perlu kalian tahu ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang nifak dan munafik. Bahwa nifak itu sekali lagi adalah, ada yang mengatakan lubang tikus menurut bahasa. Menurut istilah itu adalah orang yang bermuka 2. Maksudnya tidak adanya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, itu dalilnya ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan. Allah kok ditipu? Ya gak bisa dong, Allah itu pencipta. Jadi, tapi karena kebodohannya orang-orang munafik itu menipu Allah. Lah karena dia nipu Allah, maka Allah juga akan membalas tipuan mereka. Cirinya orang munafik itu biasanya ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau diajak sholat itu males. Nah, bermalas-malasan. Itu cirinya. Lanjutannya yura'una nasa. Kalau melakukan perbuatan, ya entah sholat atau mungkin perbuatan yang lain, itu selalu dipamer-pamerkan di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ya ada embel-embelnya cuma dikit, tapi lebih banyak dipamerkan di hadapan orang banyak. Itu ciri munafik. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini sangat populer, anak wajib hafal ini. Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini populer ini. Ciri-ciri tanda-tanda orang munafik itu biasanya ada 3. Ini yang umum. Ketika dia berkata dia dusta, ketika dia berjanji sering ingkar, dan kalau dia dipercaya sering khianat. Nah, ada lagi dalil tentang munafik. Ini ada. Hadatsana Qabisah Ibnu Uqbah qala hadatsana Sufyan bin A'mas an Abdillah bin Murrah an Masruq an Abdillah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Rasulullah pernah bersabda,
Ada 4 hal gitu ya. Ada 4 hal yang apabila ada pada diri orang tersebut maka bisa disebut munafik murni. Artinya sudah jelas-jelas munafiknya. Jika ada orang yang melakukan 4 hal ini bisa disebut munafik tulen, pasti munafiknya. Yang pertama adalah barang siapa yang terdapat pada dirinya sifat 4 ini, maka pada dirinya terdapat pada dirinya salah satu dari hal tersebut, maka dirinya pasti terdapat sifat nifak hingga ia meninggalkannya. Apa sih? Jadi saya ulang lagi bahwa apabila ada 4 hal ini menempel pada seseorang, maka sudah mutlak bisa dikatakan sebagai munafik tulen, munafik sejati. Apa itu? Jika diberi amanah dia khianat, jika dia berbicara dia dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika berseteru curang. Nah, ini seperti yang hadis di awal tadi, idza hadasa kadzaba, ketika dia berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, dia ketika berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanat dia mengkhianati. Dan yang terakhir ini ada tambahan satu, yaitu wa idza khosama fajaro, ketika dia itu berseteru, berselisih pendapat gitu ya, atau apa ya gampangnya itu kayak bertengkar gitu ya, berbeda pendapat, dia curang. Nah, fajaro tapi syu'batun. Nah, ini hadis ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari A'mas ya. Sekalian, dalam pandangan Islam ada macam-macam nifak ya. Yang pertama ada yang disebut dengan istilah nifak i'tiqadi. I'tiqadi itu keyakinan ya. Nifak i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Nah, ini i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan ya. Jadi nggak ada komitmen sama sekali. Dia sholat, dia sedekah, dia amal, namun tindakannya itu tidak didasari oleh keimanannya sedikit pun. Karena memang dia sesungguhnya dia itu tidak beriman kepada Allah. Cuma ditampak-tampakkan, dikesankan dia itu orang beriman. Ya seperti ayat tadi itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa yukhadi'uhum. Dia itu menipu Allah. Biar dikesankan seakan-akan dia itu beriman. Padahal enggak. Ya kalau begitu ya Allah akan menipu mereka. Karena itu ciri-cirinya biasanya kalau diajak sholat ya malas. Nah, kalau diajak melakukan suatu kebaikan ya dia pamer. Nah, dan kecenderungannya dia tidak ingat kepada Allah hanya sedikit sekali. Yang kedua adalah nifak amali. Yang pertama nifak i'tiqadi, keyakinannya ya. Sekarang amali itu perbuatan. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Ya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada asala wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya kalau berbicara dusta, kalau berjanji ya khianat, kalau diberi amanah ya dia kalau diperjanji ya ingkar, kalau diberi amanah ya dia mengkhianati. Itu sudah jelas. Ciri dan contoh sikap perbuatan nifak. Cirinya ya dan contohnya. Hanya berpikir jangka pendek. Cirinya begitu. Yaitu kekayaan duniawi semata. Artinya tidak berpikir tentang akhirat besoknya bagaimana, akibat perbuatan bagaimana. Pokoknya yang ada di depan mata ya itu aja yang dilakukan sekarang gitu. Dia tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana bisa beramar ma'ruf nahi munkar wong perbuatan dirinya sendiri mungkar gitu. Yang ketiga, seringkali dalam pembicaraan mesti menyindir dalam menyakiti hati orang. Itu ciri-cirinya biasanya. Kemudian ragu terhadap kebenaran Islam, enggan melakukan sholat seperti yang disebutkan dalam ayat tadi itu. Dia hanya ingat kepada Allah tapi sedikit sekali, tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak, mencela-mencela gak jelas, terbiasa bohong. Karena apa? Setiap perbuatan dan ucapannya hanya semata-mata ingin mendapat pujian dari orang lain. Lanjutan dari riyah tadi itu.
terbiasa dalam kebohongan, suka membual agar dianggap hebat sangat wah oleh orang lain. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian dampak negatif dari sikap atau perilaku nifak itu ada dua, bisa bagi diri sendiri dan bisa bagi orang lain. Di antaranya yang negatif bagi dirinya sendiri adalah satu, tercela dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Sudah jelas. Kenapa? Karena dia mau bekerja atau melakukan pekerjaan hanya kalau dilihat oleh orang, gitu ya. Itu pasti dicela oleh Allah dan manusia. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya, ya gak bisa dipercaya, dia gak jelas. Lain di mulut, lain di hati. Tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Mempersempit jalan untuk mencari rezeki karena apa? Tidak ada orang yang percaya lagi pada dirinya. Kemudian mendapat siksa yang amat pedih kelak di akhirat. Itu dampak negatif bagi dirinya. Kalau bagi orang lain, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan. Membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan dan perbuatan tidak menentu, mencela-mencela, tidak jelas, akhirnya orang tidak percaya, dan orang akhirnya setelah nggak percaya memfitnah, akhirnya mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Itu dampaknya. Terus cara menghindarinya bagaimana? Cara menghindarinya ada banyak hal, antara lain menyadari bahwa nifak merupakan larangan agama. Yang kedua, menyadari bahwa nifak itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menyadari bahwa nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Bahkan termasuk tidak sesuai dengan hati nurani si munafik itu sendiri. Yang keempat, menyadari bahwa kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Kesimpulannya adalah nifak adalah tidak adanya kesamaan antara ucapan dan perbuatan atau lahir dan batinnya. Orang yang berbuat nifak disebut munafik. Perhatikan anak-anak, ada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 45 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang munafik itu menempati posisi yang paling bawah di neraka. Walen tajidalahum nasiro, dan dia tidak akan menemukan seorang pun untuk menolong dirinya. Yang terakhir tugasnya adalah silakan tulis hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang tanda-tanda orang munafik beserta artinya. Wajib ditulis tangan, nggak boleh di copy paste ya. Silakan tulis tangan di buku tulismu dan difoto kemudian kirim ke Google Classroom kalian masing-masing ya. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah bisa menyelesaikan pembahasan tentang nifak dan munafik ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi jalan untuk kesuksesan ke depan kalian. Naktafi dirasatan al-yaum, syukran jazilan ala husni timamikum ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayabina nakhtatim bi qiraati doa hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.